Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Di video kali ini kita akan sama-sama membuat donat lagi. Gak bosan-bosannya bikin donat karena emang senagih itu. Kali ini aku bikin donat labu kuning yang empuk dan lembut banget, bisa tahan berhari-hari. Ini tanpa tambahan bread improver atau pengempuk lainnya ya. Teksturnya tuh kayak gini, recommended. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, siapkan wadah atau bowl mixer. Masukkan 250 gram tepung terigu protein tinggi. Tambahkan 35 gram gula pasir. Tambahkan 20 gram susu bubuk. Boleh di skip ya kalau kalian gak mau pakai susu bubuk. Tambahkan 1 sendok teh ragi instan atau kalau ditimbang 4 gram. Aduk semua bahan kering ini sampai tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, masukkan 2 kuning telur, kondisi dingin dari dalam kulkas. Masukkan 100 gram labu kuning yang udah dihaluskan. Dan ini kondisinya dingin abis disimpan dari dalam kulkas ya teman-teman. Dan tuangkan susu cair dingin sekitar 60-80 ml. Kontrol cairannya, ini aku pakai 60 ml dulu, kalau kurang nanti bisa ditambah. Aduk semua bahan sampai menggumpal-gumpal, sampai susah untuk diaduk. Nah, kalau teksturnya udah kayak gini, udah terlihat menggumpal-gumpal, ini kita lanjut uleni aja, bisa menggunakan tangan atau bisa juga menggunakan mixer. Di sini aku pakai stand mixer EcoHome Platinum Series ISM 999. Tampilannya elegan dengan kapasitas bowl 6,5 liter. Bisa muat banyak ya. Maksimal 2 kg adonan basah dan maksimal 1,3 kg tepung untuk adonan donat dan roti. Dayanya mulai dari 150 sampai 400 watt. Ada 6 kecepatan yang bisa disesuaikan kebutuhan. Dilengkapi 3 kepala mixer, garansi 2 tahun. Dan ini mixernya kokoh, nggak berisik. Terdapat heat removal system untuk mengeluarkan panas mesin. Jadi adonan nggak gampang hangat atau panas. Mix adonan menggunakan speed rendah terlebih dahulu, kemudian naikkan ke speed sedang aja. Mix sampai adonan setengah kalis. Nah, kalau udah setengah kalis kayak gini, masukkan 30 gram margarin atau butter. Ini kondisinya dingin juga ya, habis masuk kulkas sebentar. Tambahkan juga setengah sendok teh garam. Lanjut kita mix sampai adonan kalis dan elastis ya. Nah, kalau adonannya udah kalis dan elastis, bisa dicek elastisitasnya dengan cara direntangkan. Kalau membentuk lapisan tipis yang gak mudah robek, berarti udah elastis. Ambil adonan dan tangannya udah dioles margarin ya biar nggak lengket. Letakkan ke alas kerja dan banting-banting ringan sebentar. Langsung aja kita bagi adonan menjadi beberapa bagian. Di sini aku bagi beratnya masing-masing 30 gram. Langsung kita bulatkan dan rounding dengan cara seperti ini. Ditekan dan diputar. Kunci adonan jika terbuka di bagian bawah ya. Kalau udah dibulatkan, susun sesuai urutan antrian. Beri tutup dan kita istirahatkan selama 20-25 menit atau sampai mengembang 40%. Nah, teman-teman, ini udah mengembang sedikit, udah aku istirahatkan sekitar 20-25 menit. Taburi tipis terigu di atasnya seperti ini. Ambil adonan mulai yang pertama kali dibulatkan. Letakkan di alas kerja yang udah ditaburi terigu. Kemudian ini kita cetak aja. Tekan-tekan adonan menggunakan benda datar atau cetakan donat seperti ini. Nggak pakai cetakan donat juga nggak apa-apa ya. Hasilnya akan lebih rendah tapi lebih lebar aja nantinya. Di sini nggak aku lubangi, tapi nanti sebagian akan aku beri lubang juga.
Lakukan sampai selesai. Susun di tatakan donat atau di wadah yang udah ditaburi terigu. Nah, teman-teman, di sini aku juga bikin yang dilubangi bagian tengahnya ya. Ini kita istirahatkan atau kita diamkan selama 60 menit atau bisa kurang, bisa juga lebih, tergantung suhu sekitar. Jadi dipantau aja terus, yang penting sampai mengembang hingga 2 kali lipat. Dan ini sengaja nggak aku beri tutup ya teman-teman. Nah, setelah diistirahatkan, ini aku selama 60 menit, adonannya udah mengembang, menul-menul, kalau diangkat udah terasa ringan, tapi kalau dipencet nggak menimbulkan jejak, masih bisa kembali ke bentuk semula dengan perlahan. Ini udah pas untuk digoreng ya. Goreng di minyak panas di api sedang cenderung kecil. Goreng sampai bagian bawahnya kecoklatan. Cukup dibalik sekali aja ya teman-teman. Nah, kalau waktu proofingnya pas, bahkan ada white ringnya kayak gini. Lumayan tinggi ya, cakep walaupun tanpa bread improver. Angkat dan tiriskan. Ini kita tunggu sampai dingin terlebih dahulu, baru bisa diberi topping sesuai selera. Ini aku juga buat yang diberi lubang ya di tengahnya. Cara gorengnya sama aja kayak sebelumnya. Dari penampakannya aja udah kelihatan ya, ini tuh empuk dan lembut banget. Satu resep aku dapat 17 pieces, lumayan juga ya, dengan ukuran dough 30 gram. Nah, kayak gini ya teman-teman, fluffy. Kalau dibuka dan kita lihat teksturnya, Masya Allah selembut ini. Tetap moist juga, dimakan gini aja itu udah enak, mau ditambah topping apalagi. Di sini aku beri topping coklat DCC yang udah dilelehkan. Kemudian diberi meses coklat. Nah, akhirnya jadi seperti ini ya teman-teman, tambah menggoda selera. Dan ini dia donat labu kuning ditambah topping coklat. Enak banget, empuk dan lembutnya bisa tahan berhari-hari. Kalau mau disimpan berhari-hari jangan dikasih topping dulu ya. Selamat mencoba, makasih sudah nonton. Maaf kalau ada salah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.